tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas. Kami menyimak dan kami sambut baik. Karena 6P ini sebetulnya yang merupakan catatan BPK dan KPU seperti ini. Begitu dia mendengar bahwa kementerian di pemerintahan bersama Bank Indonesia tanda tangan nota kesepahaman seperti ini, langsung bank-bank itu akan buka layanan keuangan digital di semua provinsi untuk membantu penyelenggaraan menggunakan transaksi non-tunai. Pada aspek edukasi di kalangan santri pondok pesantren dan siswa madrasah, apa yang diterapkan selama tidak sampai 2 tahun ini telah sungguh memberikan dampak yang sangat positif. Tetapi juga sebagiannya merupakan pusat-pusat ekonomi desa, gantungan terhadap masyarakat, namun justru mendukung nilai tambah melalui penciptaan lapangan kerja di tengah iklim persaingan di pasar tenaga kerja yang dewasa ini semakin ketat. Upaya-upaya di atas merupakan aktualisasi hal-hal yang sifatnya kekinian yang dilakukan guna mengadaptasi perubahan zaman, namun tetap menjaga tidak tercerabutnya fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Dan ada salah satu yang seharusnya juga ikut Pak, yang mendadak ada keluarga yang sakit berat sehingga harus berangkat. Tapi kami senang sekali, kami betul-betul menyambut Pak, karena begitu kita berbicara pendidikan skalanya masif. Ada 212.000 institusi, ada institusi pendidikannya, ada itu pendidikan formal Pak, belum lagi dimasukkan nanti yang non formal. Dan sebarannya kita tahu, kalau desa 74.000 desa, SD itu 148.000 pedesaan. Saat ini juga menangani 122 kabupaten tertinggal dan serta daerah tertentu, yaitu 41 kabupaten perbatasan, pulau kecil terluar di 46 kabupaten dan 57 kabupaten yang rawan pangan. Di samping itu juga terdapat 58 kabupaten rawan bencana dan 58 kabupaten rawan konflik yang harus ditangani. Serta kita masih memiliki 619 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian rupa harus terkoordinasi, terpadu, bahkan terintegrasi. Aspek strategis dari layanan keuangan digital atau pelayanan keuangan secara inklusif bagi keluarga miskin. Pertama, kalau memperhatikan strategi perlindungan sosial secara komprehensif. Kedua, peningkatan akses pelayanan sosial dasar. Dan ketiga, pengembangan penghidupan secara berkelanjutan. Maka 3 strategi utama di dalam penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok masyarakat berkaitan dengan penataan bantuan sosial untuk memberikan perlindungan secara komprehensif harus sedemikian rupa lebih transparan, akuntabel, bahkan diharapkan bisa diketahui secara real time. Kondisi saat ini dengan sistem penyaluran yang ada memang masih terkendala terkait dengan upaya memastikan bahwa setiap tahapan penyaluran itu bisa dipastikan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Dan dari evaluasi yang berlangsung, maka berbagai hal yang terkait dengan sinkronisasi data yang sudah disalurkan dengan data yang diterima merupakan sebuah bagian penting yang diharapkan melalui layanan keuangan inklusif dapat terselesaikan. Hal yang kedua terkait dengan akses pelayanan sosial. Upaya untuk memperkenalkan layanan keuangan inklusif bagi keluarga miskin dan sangat miskin, maka ini akan memberikan satu transformasi nilai kebudayaan, transformasi sikap, dan juga transformasi persepsi dari masyarakat yang tidak mampu. Banyak sekali kendala
atau hal-hal yang memang kita harus lakukan secara sinergi dan terintegrasi antara lembaga perbankan dengan pemerintah berkaitan dengan bansos dan perlindungan sosial ini. Namun insya Allah dengan adanya acara pada kesempatan yang baik ini, kami berharap koordinasi akan lebih bisa berjalan dengan baik. Kemudian satunya visi dan misi dalam menjalankan hal-hal ini tentu saja nantinya insya Allah akan membuat apa yang kita harapkan ini bisa lebih terintegrasi dengan baik. Dan juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, bahwa dengan semangat revolusi mental yang sekarang ini memang menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan. Artinya semua lini dari hulu dan hilir itu memang harus direvolusi mental. Hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, hal-hal yang diberikan oleh negara untuk masyarakat, artinya seminim mungkin adalah seminim mungkin adalah tidak ada beban bagi masyarakat, karena memang itu hak masyarakat yang diberikan oleh negara. Ya, kami persilakan untuk memulai penandatanganan nota kesepahaman Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang koordinasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non-tunai dalam rangka mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan. Boleh kita beri tepuk tangan dengan nota kesepahaman bersama ini. Terima kasih Bapak Gubernur dan Ibu Menko. Kami mohon untuk tetap di tempat. Kita akan melanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan 4 kementerian dalam koordinasi Kemenko PMK, yaitu Kementerian Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk dapat menandatangani nota kesepahaman Gubernur Bank Indonesia dengan Menteri Agama, yaitu tentang peningkatan akses keuangan dan elektronifikasi penyaluran bantuan serta pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Nota kesepahaman Gubernur Bank Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peningkatan edukasi kebangsaan sentralan, perluasan akses keuangan dan elektronik